kita mulai dengan tentukan foto terhadap sumbu X dari persamaan 3Y kurang 6. Ini sama dengan sama dengan 3Y kurang 2X. Untuk mencari potong terhadap sumbu X berarti kita harus membuat nilai Y sama dengan 0. Dengan demikian kalau Y sama dengan 0, maka didapatkan 0 dikurang 6 sama dengan 0 tambah 2X. Berarti 2X sama dengan minus 6, X sama dengan minus 3. Berarti titik potongnya adalah minus 3, 0. Sama 2. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 12 dan 2X kurang Y sama dengan 3. Ini kalau untuk menyelesaikannya berarti boleh digunakan beberapa cara, terserah kepada siswa. Ini boleh disamakan dulu terlebih dahulu nilai koefisien X-nya ini menjadi 2X tambah Y. Nggak bisa saya menjelaskan kalau begini. boleh Pak. Oke, untuk nomor 2 itu kita susun menjadi X tambah Y sama dengan 12 dan 2X kurang Y sama dengan 3. Karena koefisiennya ini sudah sama ya, tapi berbeda tanda, maka ini kita gunakan saja. Maka kita coba ini habis ini 3X, jadi X sama dengan 5. Dengan X sama dengan 5, maka Y sama dengan kita substitusikan X sama dengan 5 ke sini, maka Y-nya adalah 7. Dan demikian untuk titik potong daripada atau himpunan penyelesaian daripada persistem persamaan ini adalah 5, 7. Kemudian untuk nomor 3, keliling sebuah trapesium ya, sama kaki, trapesium sama kaki, berarti dia bentuknya adalah seperti ini. Dimana panjang ini sama dengan ini. Lebihnya diletakkan dalam bentuk 2 kali X tambah 3 ditambah X tambah 7 dan tambah X tambah 5. Berarti dalam hal ini kalau kita katakan 2 berarti ini X tambah 3, ini X tambah 3, kemudian ini X tambah 5 dan ini X tambah 7. Katakan kelilingnya adalah 38. Artinya di sini bahwa ini adalah 38. Berapakah nilai X? Nilai X dalam hal ini yaitu dengan mengalihkannya dulu 2X tambah 6
berdasarkan sistem 5x tambah 3y sama dengan 9.000 dan ditentukan harga 1 kg tepung terigu dan harga 1 kg gula putih. Harga 1 kg ini dari soalnya ini adalah soal 5x tambah 3y sama dengan 1.550. Kemudian 4x tambah 2y sama dengan 56.000. Berarti kalau ini dieliminasi berarti artinya ini x ini hasilnya kalau dikurangkan menjadi y sama dengan 20.000. Berarti jawabannya adalah bahwa 1 kg terigu dan harga 1 kg gula adalah 20.000. 2 bilangan gula memiliki jumlah 14. 2 bilangan gula memiliki jumlah 14. Kalau dimisalkan bilangan itu berarti tadi berarti x tambah y sama dengan 14 dan selisihnya x kurang y sama dengan 2. Tentukan pasangan bilangan yang mungkin dan jelaskan langkahnya. Ini yang mungkin berarti ya kita bisa gunakan eliminasi, jumlahkan saja 2x sama dengan 16 berarti x sama dengan 8 dan y nya sama dengan 6. Berarti bisa x nya 8 y nya 6 atau x nya 6 y nya 8. Mengapa peningkatan emisi gas rumah kaca dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? Tentu peningkatan emisi gas rumah kaca akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana akan terjadi yang namanya peningkatan suhu global, dan pasti dengan peningkatan suhu global akan terjadi yang dinamakan dengan perubahan iklim, kemudian uraikan akibat perubahan iklim tentu segala hal yang mencakup kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan terganggu. Misalnya bisa pertanian juga tidak berjalan dengan baik, dan kemudian dengan emisi gas rumah kaca tentu akan merusak ekosistem juga. Uraikan 2 jalur dampak yang berbeda, lingkungan dan ekonomi sosial. Tentu lingkungan tadi akan rusak oleh karena emisi gas rumah kaca. Contohnya penggunaan bahan bakar fosil itu dapat menyebabkan karbon dioksida yang berlebihan. Jadi tentu lingkungan ataupun udara di sekitar akan rusak. Kemudian bahan bakar tersebut akan habis juga. Jadi tidak menjadi pembangunan berkelanjutan.
tidak akan menjadi berkelanjutan. Kemudian untuk ekonominya, tentu dengan adanya perubahan iklim tadi, maka tentu segala kegiatan yang untuk memenuhi pembangunan akan terganggu. Sebuah kota diprediksi mengalami peningkatan curah hujan ekstrim dalam 10 tahun ke depan. Rancang langkah mitigasi bencana yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir perkotaan. Tentu untuk menangani risiko banjir di daerah perkotaan, tentu sungai-sungai ataupun saluran air untuk pembuangan air dari rumah-rumah ataupun dari lingkungan sekitar diperbaiki. Kemudian membuat tanggul-tanggul yang daerah rawan longsor. Itu langkah yang perlu dilakukan sebagai mitigasi. Kemudian membuat suatu lokasi yang dikatakan dengan lokasi evakuasi. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dapat membantu pencapaian kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tentu ini untuk mengurangi risiko tadi, pengurangan risiko, tentu kita harus menata lingkungan dengan baik, menata lingkungan dengan baik, menyediakan drainase yang memadai untuk lingkungan tersebut. Jadi sehingga ketika ada perubahan iklim, maka semuanya akan bisa teratasi. Kemudian diadakan tempat penampungan ketika bencana datang. Nomor 4, berikan alasan mengapa investasi pencegahan atau mitigasi bencana sering lebih efektif dan adil dibandingkan hanya fokus pada pemulihan pasca bencana. Sertakan aspek biaya, keadilan sosial, dan ketahanan jangka panjang. Tentu kalau yang namakan dengan mempersiapkan terlebih dahulu atau mengatasi terlebih dahulu masalah bencana akan lebih baik ataupun lebih efektif mengenai penggunaan biaya tersebut daripada kita menunggu bencana dulu baru kita keluarkan biaya untuk memberikan bantuan kepada yang mengalami bencana. Jadi alangkah lebih baiknya lebih biaya pengeluaran utamakan terlebih dahulu kepada pencegahan. Bagaimanapun hal itu akan lebih bermanfaat. Jadi orang yang rentan terhadap bencana tersebut tidak merasa dianaktirikan atau boleh kita katakan dalam hal ini pemerintah berlaku adil di dalam menangani masalah bencana di wilayahnya. Apa peran mitigasi bencana dalam mencapai tentang kota yang aman dan tangguh? Berikan satu contoh tindakan konkret. Mitigasi bencana di perkotaan membuat drainase di lingkungan tersebut, kemudian penataan perumahan yang ada dan perbaikan jalan-jalan yang dilakukan dengan gorong-gorong dan taman-taman di kota tersebut. Itu peran mitigasi bencana dalam mencapai SDGs 11.
yaitu tentang kota dan tatanan kota. Kamu diminta memberi umpan balik perbaikan setelah menyajikan deskripsi pasar tradisional. Tulis pembahasan spesifik dan sopan yang berfokus pada bahasa dan penyajian. Tentu kita di dalam memberikan umpan balik, di dalam perbaikan, ketika teman menyajikan deskripsi pasar tradisional, kita harus memberikan kritisi yang mendukung, kritisi yang mendukung atau menyokong atau memperkuat apa yang disampaikan pada teks deskripsi pasar tradisional yang ditulis teman tersebut, dan saya akan mengkritisinya dengan bahasa yang sopan. Bacalah buku-buku prosedur singkat berikut. Saya menuju LRT dan mengikuti tanda panah ke peron. Setelah antri, saya masuk kereta saat pintu terbuka dan berdiri dekat pintu karena penumpang padat. Berikan kalimat yang menunjukkan konjungsi urutan. Konjungsi urutan ataupun proses. Konjungsi urutan di sini adalah dan mengikuti tanda. Setelah, ini adalah urutan. Setelah antri, saya masuk kereta. Untuk prosesnya berarti saat pintu terbuka. Saat pintu terbuka itu saya perhatikan yang ada konjungsi urutan dan proses di dalam kalimat ini. Kemudian nomor 3, tentukan dua konjungsi antar kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut agar hubungan sebab akibat dan pertentangan tersebut koheren. Banyak bangunan rusak berat. Banyak bangunan rusak berat, namun masyarakat tetap bergotong royong dan membersihkan puing-puing. Namun masyarakat tetap bergotong royong membersihkan puing-puing. Bantuan logistik. Akibatnya, ya ini alami karena telah dilakukan gotong royong, maka akibatnya bantuan logistik akan terdistribusikan lebih merata ke desa-desa terpencil. Berikan kombinasi yang berbeda. Nomor 4, sebuah paragraf diminta dengan kalimat utama. Museum Geologi menyediakan informasi tentang perdagangan Indonesia. 3 kalimat penjelasan berikut menyusul buku contoh koleksi, menjelaskan tata ruang, menjelaskan manfaat kunjungan bagi pelajar, klasifikasikan jenis paragraf tersebut, deduktif, induktif atau campuran. Museum Geologi menyediakan informasi. Kalau dikatakan di awal kalimat paragraf dimulai dengan museum geologi, ada diberikan informasi tentang keragaman hewan, berarti paragraf tersebut boleh kita katakan adalah paragraf
kasih di dalam oke. Ini dan apa ya? Dan jelaskan alasanmu secara singkat tadi dijelaskan karena di awal paragraf tersebut memberikan penjelasan utama. Jadi paragraf pertamanya berada di awal paragraf perkataan itu. Jelaskan secara ringkas dua dampak sosial dari bencana tsunami. Jelaskan secara ringkas dua dampak sosial dari bencana tsunami terhadap kehidupan masyarakat serta upaya pemulihan yang menunjukkan kemampuan komunitas. Dampak sosial terhadap yang diakibatkan oleh tsunami tentu adalah kerugian material yang cukup besar terhadap masyarakat, dan kemudian dampak yang kedua selain dampak muda ya tentu secara psikologis juga mereka akan terganggu. Tentu harus diadakan pemulihan, tentu membantu secara perekonomian terhadap pemulihan keluarga yang terkena bencana dan memberikan dukungan moral berupa kegiatan untuk mendukung meningkatkan kekuatan psikologis Indonesia. Teman-teman, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia, seperti nilai religius, gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan saling menghargai. Oleh karena itu nilai-nilai tersebut, maka Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam bersikap dan berlaku bagi setiap warga negara ataupun warga masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara karena telah ada sejak nenek moyang Indonesia, sejak nenek moyang kita. Nomor dua, bagi Indonesia tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Namun tidak semua budaya asing dapat diterima. Bagaimana kriteria budaya asing yang akan kita terima? Tentu kita akan menerima budaya yang tidak bertentangan dengan norma yang sudah ada sejak nenek moyang kita zaman dahulu, ya, dan tidak bertentangan apa yang dinamakan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Untuk contohnya yang dapat kita terima tentunya ya misalnya seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang bisa menyatu dengan budaya Indonesia. Nomor tiga, sebelum dilaksanakan kewajiban undang-undang yang seperti tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Penjelasan undang-undang ini tahun 1945 menjelaskan pokok-pokok pikiran keempat sesuai dengan pembukaan undang-undang NRI tahun 1945 itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ada di dalam pokok pikiran keempat. Bacalah kutipan berita tentang pentingnya menanamkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk merawat kerukunan antar umat beragama. Jelaskan
juga alasan mengapa penekanan nilai-nilai itu diperlukan dalam pengelolaan keberagaman agama di Indonesia. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu hal yang sangat perlu untuk merawat hubungan antarumat beragama di Indonesia. Karena nilai-nilai yang ada pada Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa dan nilai pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu adalah suatu hal konsep dasar pengelolaan keberagaman di Indonesia. Jelaskan hubungan antara sikap menghormati perbedaan agama dengan upaya integrasi nasional. Mengapa tanpa sikap tersebut sulit mencapai persatuan dan keberagaman? Sikap menghormati perbedaan agama itu adalah mampu mentolerir atau melakukan toleransi terhadap agama yang lain yang berbeda dengan agamanya sendiri. Lalu tentu dengan upaya integrasi nasional maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan tercapai dengan baik walaupun dalam bentuk keberagaman agama yang ada di Indonesia.